Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai Pangeran Diponegoro. Setelah minggu lalu, saya sempat berkunjung ke Gua Selarong, di mana di sana sebagai salah satu peninggalan bersejarah, tempat di mana Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas Pangeran Diponegoro, tapi bukan tempat bersejarahnya, tapi ada lukisan bersejarah yang semacam menggambarkan bagaimana sih tragedi atau bukan tragedi ya, proses Pangeran Diponegoro ditipu saat itu oleh gubernur atau jenderal Belanda yang bernama Jenderal de Kock yang menjadi lawan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa. Nah, ada dua lukisan yang menggambarkan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Pertama nanti adalah lukisan milik seorang pelukis Belanda yang bernama Nicolaas Pieneman. Lukisan ini nanti dilukis tahun 1835 dengan judul Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Di sini harus kita garis bawahi ya, ada kata penyerahan. Jadi penyerahan ini semacam kayak Diponegoro itu menyerah pada Belanda. Nah, sedangkan ada lukisan yang kedua. Lukisan kedua ini dilukis oleh Raden Saleh. Raden Saleh adalah pelukis Indonesia ya. Beda ya. Jadi kalau tadi Nicolaas Pieneman itu nanti pelukis Belanda, sedangkan di sini ada Raden Saleh. Beliau adalah pelukis dari Indonesia. Sama-sama menggambarkan tentang penangkapan atau penyerahan Pangeran Diponegoro. Oke, jika tadi Nicolaas Pieneman menulis judul lukisannya adalah Penyerahan Pangeran Diponegoro, maka Raden Saleh menulisnya dengan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Seperti itu. Nah, untuk mendalami dua lukisan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu bantu di dalam sejarah yang dikenal dengan nama ikonografi. Jadi ikonografi ini semacam ilmu yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menginterpretasikan sebuah gambar untuk menemukan fakta-fakta sejarah atau cerita sejarah, bukti sejarah dan sebagainya dari sebuah gambar. Nah, hari ini kita akan menggunakan ikonografi atau ilmu bantu ini untuk membahas sedikit mengenai lukisan Pangeran Diponegoro. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama-tama di sini kita akan melihat siapa sih yang menulis lukisan pertama, yaitu lukisan dari Nicolaas Pieneman. Oke, jadi Nicolaas Pieneman itu adalah seorang pelukis Belanda. Seorang pelukis Belanda yang menggambarkan penyerahan atau penangkapan. Penyerahan ya, dia menulis judul lukisannya adalah Penyerahan Pangeran Diponegoro. Oke, di sini kita lihat ini adalah lukisan dari Nicolaas Pieneman yang berjudul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Ini lukisannya dilukis pada tahun 1835. Nah, Nicolaas Pieneman sendiri lahir tahun 1809 dan meninggal dunia pada tahun 1860. Sehingga ketika terjadinya penangkapan Pangeran Diponegoro ini, dia juga masih hidup ya, masih hidup. Jadi sezaman lah dengan peristiwa ini. Nah, oke, kita lihat sedikit di sini lukisan penyerahan atau ya penyerahan Pangeran Diponegoro. Kita lihat beberapa detail-detail yang mungkin bisa kita bahas sedikit. Oke, yang pertama kita lihat posisi dari Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock. Nah, ini beliau adalah penggambaran dari Pangeran Diponegoro atau lukisan dari Pangeran Diponegoro. Sedangkan yang ini adalah Jenderal de Kock. Mereka berdua adalah kayak pemimpin dalam perang Jawa. Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin dari orang Jawa dan musuhnya adalah Jenderal de Kock ini. Ya, memimpin pasukan Belanda. Nah, kita lihat posisinya. Oke, di sini secara jelas ditunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro itu posisinya satu undak tangga di bawah posisi Jenderal de Kock. Nah, di sini Nicolaas Pieneman berusaha menggambarkan kalau posisi Belanda di sini lebih tinggi dibanding posisi Pangeran Diponegoro yang satu undak di bawah. Ya, posisinya lebih tinggi. Nah, terus ya ini menggambarkan kalau memang Pangeran Diponegoro adalah orang yang takluk atau orang yang menyerah kalah dalam perang Jawa 1825-1830. Beliau memang menggambarkan kalau Belanda ya sudah menang di sini. Kita lihat posisi Jenderal de Kock, tangannya berkaca pinggang ya di sini ya, sedangkan Pangeran Diponegoro seperti pasrah
ekspresi wajahnya juga semacam apa ya, kayak tidak ada tanda kemarahan di sini, jadi kayak menyerah begitu aja. Nah, ini ekspresi Pangeran Diponegoro, dan ekspresi Jenderal de Kock seperti menyuruh Pangeran Diponegoro untuk masuk ke masuk ke kereta yang akan membawanya ke Batavia saat itu. Nanti kan setelah dia ditangkap di Magelang ya, posisi penangkapan Pangeran Diponegoro itu di Magelang. Dia nanti akan dibawa ke Batavia, terus di sana dia semacam dipenjara selama beberapa waktu. Terus nanti akan dibuang ke Makassar, tepatnya di Fort Rotterdam saat itu. Oke, itu yang pertama adalah posisi Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock. Berikutnya kita lihat posisi prajurit Pangeran Diponegoro. Ya, di sini ada beberapa orang yang memohon kepada Belanda. Mungkin bisa kita tafsirkan kalau kalau para pengikut Pangeran Diponegoro di sini dia memohon kepada Belanda agar melepas junjungannya, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, bahkan ada yang sampai sangat di sini posisinya sangat lemah, terus ini sampai menghantukan kepalanya di tangga. Ya, ada yang memohon di sini. Terus di sini kita lihat posisi prajurit Pangeran Diponegoro semuanya seperti kaget, ya, lemah di sini. Digambarkan dia sedang duduk di bawah. Terus di sini ini lebih jelas. Di sini kita lihat senjata. Ya, senjata prajurit Pangeran Diponegoro semuanya ditaruh di bawah, ya. Oke, itu jadi semacam benar-benar tanda menyerahnya prajurit Diponegoro ya. Senjatanya ditaruh di bawah semua, seperti itu. Oke, terus kita lihat kalau lebih jauh di bagian atas di gedung ini. Nah, di sini adalah gambar bendera Belanda merah putih biru yang berkibar dengan gagahnya seperti itu. Jadi melambangkan keagungan Belanda lah istilahnya, ya. Ini ada lukisan dari Nicolaas Penneman. Nah, lukisan dari Nicolaas Penneman ini dilukis tahun 1835, nanti akan diserahkan sebagai hadiah kepada temannya saat itu, yaitu Willem II, ya, Raja Belanda Willem II. Ya, ini menggambarkan tentang penyerahan Pangeran Diponegoro. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita lihat lukisan yang kedua. Oke, ini lukisan yang kedua. Lukisan ini terlihat lebih gelap ya suasananya ya dibanding dengan lukisan Penneman. Lukisan ini adalah lukisan yang dilukis oleh Raden Saleh. Raden Saleh dilukis sekitar tahun 1856 sampai tahun 1857. Jadi posisi lukisan Penneman di sini dia lebih tua, pelukisannya waktu melukisnya itu lebih tua dibanding dengan lukisan Raden Saleh yang berbeda beberapa tahun ya, 1856, kurang lebih 20 tahunan lah. Ya, ini adalah lukisan dari Raden Saleh. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, Raden Saleh itu dia seorang pelukis Indonesia ya, pelukis Indonesia yang hidup pada masa Hindia Belanda. Beliau lahir tahun 1807 dan meninggal dunia tahun 1880. Saat dia melukis lukisan ini, Nicolaas Penneman itu masih hidup ya. Nicolaas Penneman masih hidup, dan lukisan ini dia jadikan sebagai perlawanan atau kritik beliau terhadap lukisan milik Penneman atau Nicolaas Penneman yang tadi. Oke, kita lihat sedikit. Oke, ini adalah Jenderal Belanda ya, Jenderal de Kock. Terus di sini Pangeran Diponegoro. Nah, beberapa sejarawan, salah satunya tadi sejarawan Diponegoro, Pak Peter Carey, dia mengidentifikasi orang ini kemungkinan adalah istri dari Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Ayu Retnaningsih. Terus di sini digambarkan adalah, ini adalah anak dari Pangeran Diponegoro yang bernama Diponegoro II ya, Diponegoro Muda. Namanya sama ya antara bapak dan anak. Nah, kemudian di sini diidentifikasi sebagai Residen Kedu saat itu, Residen Kedu. Nah, ini beliau. Oke. Terus kita identifikasi sedikit. Nah, ada beberapa orang yang menyebut ini tokoh yang ini dan tokoh yang ini adalah orang yang sama. Nah, beliau adalah penggambaran atau sosok dari Raden Saleh saat itu. Jadi Raden Saleh melukis ini menambahkan wujud dirinya di sini sebagai semacam dia itu ikut serta dalam kejadian tersebut ya, dalam kejadian tersebut. Oke, kita bahas sedikit
pertama kita lihat dari posisi Pangeran Diponegoro dan juga De Kock. Jika di lukisan sebelumnya kita lihat kembali, di sini Pangeran Diponegoro dan Jenderal De Kock itu dia semacam ya, De Kock lebih tinggi posisinya dibanding Pangeran Diponegoro ya, posisinya lebih tinggi satu undak tangga. Sedangkan di sini digambarkan beliau sejajar ya, digambarkan beliau sejajar antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal De Kock. Nah, ini digambarkan Raden Saleh sebagai posisi kalau Pangeran Diponegoro itu dan De Kock ya setara gitu loh. Setara, terus tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah posisinya. Terus kan memang Pangeran Diponegoro sebagai seorang priai, seorang pangeran ya bangsawan, dihormati dan sebagainya ya. Posisinya setara. Menggambarkan kalau Pangeran Diponegoro memang punya derajat yang setara dengan Jenderal De Kock saat itu. Nah, ini kita lihat dari posisi Pangeran Diponegoro. Oke, terus ekspresi beliau. Nah, pertama kita lihat ekspresi dari Jenderal De Kock. Nah, jika tadi di ekspresi yang sebelumnya, Jenderal De Kock itu seperti seseorang yang sangat tangguh gitu, sangat pemberani, menyuruh Pangeran Diponegoro untuk masuk ke kereta yang akan mengantar beliau. Sedangkan di lukisan Raden Saleh kita melihat kalau, nah secara tidak langsung di sini Jenderal De Kock mempersilahkan Pangeran Diponegoro untuk masuk ke kereta yang akan membawanya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sedikit di sini ada perbedaan juga. Jika di lukisan Pineman digambarkan Jenderal De Kock menggunakan topi kebesarannya ini ya, ada bulu-bulunya ini. Nah, ini topi kebesaran beliau. Nah, sedangkan di lukisan Raden Saleh kita tidak melihat topi tersebut. Nah, sedangkan Pangeran Diponegoro bertopi di sini. Saya menginterpretasikan bahwa ya posisi Diponegoro di sini ya lebih terhormat lah, seperti itu ya. Nah, itu dari Jenderal De Kock. Terus dari posisi Pangeran Diponegoro, di sini posisi Pangeran Diponegoro kita lihat ekspresi wajahnya ya tidak menunjukkan keramahan sama sekali ya. Terus dia posisinya marah, tangan kirinya mengepal di sini dengan sangat keras, mengepal. Terus dia di sini berusaha untuk menenangkan istri beliau, yaitu Raden Ayu Ratnaningsih. Jadi semacam menenangkan. Nah, seperti itu. Ekspresi beliau sangat marah di sini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kurang tahu bagaimana sih sejarah penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi sebenarnya ketika tahun 1830 Pangeran Diponegoro itu melakukan gencatan senjata dengan pihak Belanda selama bulan Ramadan. Nah, ketika itu beliau datang dengan niat untuk bersilaturahmi kepada Jenderal De Kock, silaturahmi pasca Ramadan, sekaligus membicarakan tentang kemungkinan perundingan damai pasca 5 tahun peperangan antara Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Nah, tapi yang terjadi apa? Bukannya mendapatkan hasil dari perundingan, justru Pangeran Diponegoro di sini ditangkap. Seperti itu. Oke. Sini kita lihat ekspresi dari prajurit Pangeran Diponegoro. Nah, jika di lukisan sebelumnya kita lihat ekspresi mereka itu semacam memohon, terus ada yang merasa takluk di sini, terus di sini takluk, takut dan sebagainya. Nah, sedangkan di lukisan yang satunya itu digambarkan kalau mereka ya marah, kaget gitu loh. Apa yang terjadi? Dia bingung dengan posisi kok tiba-tiba Pangeran Diponegoro ditangkap dan hendak untuk dibuang saat itu ya. Oke, terus jika di lukisan Pineman kita melihat kebesaran dari bendera Belanda saat itu merah putih biru ya, menggambarkan kebesaran Belanda di sini. Sedangkan di sini kita lihat di lukisannya Raden Saleh tidak ada bendera Belanda. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok bisa, kenapa nggak diganti bendera Indonesia aja, bendera merah putih? Nah, saat itu belum ada ya, tahun 1800-an memang Indonesia belum ada, jadi tidak mungkin juga Raden Saleh tahu kalau oh besok kita pakai bendera merah putih ya, belum tahu di sini. Nah, ini lukisan beliau. Nah, lukisan ini diserahkan kepada anak dari Willem II. Kalau tadi ini diserahkan kepada Willem II, Raja Willem II dari Belanda. Nah, lukisan Raden Saleh itu diserahkan kepada Willem III. Ya, jadi penerus dari Willem II. Nanti dari Raja Willem II lahirlah putri atau ratu berikutnya, itu Ratu Wilhelmina yang nanti menjadi akhir dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Oh ya, satu lagi sedikit perbedaan ya antara lukisan Pangeran Diponegoro dan juga lukisan Pineman yang ini.
lukisan Raden Saleh dan juga lukisan Pineman. Nah, kalau kita lihat sisi pengambilan gambarnya di sini. Nah, posisi ini berada dari sebelah kiri gedung. Ya, kiri gedung. Kediamannya Dekok dari sebelah kirinya. Sedangkan kalau kita lihat dari sebelah sini, nah ini berasal dari sebelah kanan pengambilan gambarnya. Ya, jadi kayak menentang atau kebalikan dari lukisan Pineman tadi. Nah, seperti itu. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari sebenarnya? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa penangkapan Pangeran Diponegoro sebenarnya salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Bahkan sampai Belanda pun harus menggunakan taktik yang cukup licik saat itu. Taktik yang apa ya? Taktik yang ya tidak ksatria, tidak menangkap Diponegoro dengan kekuatan bersenjata, tapi diajak berunding, terus ketika berunding malah ditangkap. Nah, itu yang bisa kita ambil kesimpulannya dari lukisan Pangeran Diponegoro. Bahkan Belanda sendiri Nicolaas Pineman sampai harus membuat lukisan yang menggambarkan kalau memang Diponegoro ini lemah orangnya. Padahal kenyataannya tidak ya. Beliau mampu bertahan selama 5 tahun melawan Belanda yang cukup kuat dengan persenjataan mereka. Ya bangsa Eropa ya saat itu ya. Oke, mungkin seperti itu aja penggambaran sedikit dari lukisan Pangeran Diponegoro, baik versi Pineman maupun versi dari Raden Saleh. Terima kasih sudah menonton ya. Di sini mungkin saya juga bukan terlalu ahli ya, tidak terlalu ahli dalam sejarah Pangeran Diponegoro. Tapi di sini saya berusaha membahasnya menurut kemampuan saya atau pemahaman saya. Saya juga cukup baru, belum terlalu paham ya dengan ilmu ikonografi ini, ilmu bantu dalam sejarah. Jadi saya menggambarkannya ya sesuai dengan pemahaman saya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.